Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Clarissa. Bapak ada keluhan apa Pak datang kemari? Iya dok, jadi tadi pagi saya itu habis berolahraga. Terus setelah berolahraga itu dada saya terasa sesak. Kemudian saya cerita ke teman saya dan dianjurkan untuk datang ke dokter untuk mengetahui kira-kira ada apa ya dokter. Oh, ada sesak ya Pak. Jika begitu, saya akan lakukan pemeriksaan EKG ya Pak, untuk mengetahui apakah ada kelainan pada jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia dok. Baik Pak, silakan. Selanjutnya, kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama, alkohol 70% untuk asepsis, ada gel untuk lubrikan pada sadapan EKG, ada kertas EKG untuk mencetak hasil perekaman EKG, kemudian ada handscoon non-steril, ada tisu digunakan untuk membersihkan, dan alat EKG beserta dengan sadapannya. Selanjutnya, kita siapkan 10 sadapan yang terdiri dari 4 sadapan ekstremitas di mana akan dipasang di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian, 6 sadapan prekordial di mana akan dipasang sesuai dengan posisinya masing-masing. Selanjutnya, pastikan sadapan dan kabel sadapan yang menghubungkan ke EKG terpasang dengan baik. Selain itu, pastikan juga kertas EKG cukup dan baterai EKG full, serta alat dalam keadaan sudah dikalibrasi. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan EKG dibantu oleh asisten. Selanjutnya, kita lakukan persiapan pasien terlebih dahulu. Yang pertama adalah pasien harus melepas baju. Kedua, harus melepas segala aksesoris seperti jam, sabuk, dan alas kaki. Ketiga, pastikan posisi pasien nyaman dan pasien tidak banyak bergerak. Selanjutnya, kita bersihkan terlebih dahulu bagian tubuh pasien yang akan dipasang dengan sadapan EKG menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol 70%. Pertama, usapkan di bagian dada pasien. Lalu ambil tisu dengan alkohol 70% yang baru dan usapkan di pergelangan tangan pasien. Kemudian ambil lagi tisu dengan alkohol 70% yang baru, lalu usapkan di bagian pergelangan kaki dari pasien. Untuk menentukan letak sadapan prekordial, yang pertama kita lakukan adalah menentukan letak angulus ludovici dari incisura jugularis, kita telusuri ke arah kaudal hingga menemukan tonjolan, yang kita sebut sebagai angulus ludovici. Kemudian setelah menemukannya, kita telusuri ke arah lateral sehingga menemukan ICS 2. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk menentukan letak V1. Letak V1 adalah di ICS 4 parasternal dextra. Untuk menentukan letak V2, kita telusuri dari ICS 2 ke arah kaudal hingga menemukan ICS 4. Letak V2 adalah di ICS 4 parasternal sinistra. Untuk menentukan letak V4 dari ICS 4, kita telusuri ke arah kaudal untuk menemukan ICS 5. Letak V4 adalah di titik potong antara ICS 5 dan midclavicula sinistra. Untuk menentukan letak V3, kita buat garis imajiner yang menghubungkan V2 dan V4, kemudian letakkan V3 di antara kedua titik tersebut. Untuk menentukan V5, dari ICS 5, kita cari titik potong antara ICS 5 dan linea axillaris anterior sinistra. Terakhir, untuk menentukan letak V6, kita cari titik potong antara ICS 5 dan linea axillaris media. Selanjutnya, kita lakukan pemasangan sadapan ekstremitas. Sebelumnya, berikan gel di tempat yang akan dipasang sadapan pada tubuh pasien.
Berikan secukupnya. Kemudian, pasang sadapan dengan bagian besi ada di medial sambil usapkan sadapan untuk meratakan gelnya. Lakukan juga di sisi pergelangan tangan lainnya. Kemudian, lakukan prosedur yang sama di kedua pergelangan kaki pasien. Nah, sekarang kita lakukan pemasangan sadapan prekordial. Sebelumnya, berikan gel sesuai lokasi sadapan yang sudah diberi tanda dengan spidol. Berikan secukupnya. Lalu, kita pasang sadapan satu persatu sambil diratakan gelnya menggunakan sadapan itu. Langkah selanjutnya yakni persiapan alat EKG. Pertama, kita tegakkan layar EKG, kemudian tekan tombol on untuk menyalakan EKG, sehingga kita bisa melihat hasil dari grafik EKG pasien di layar. Setelah itu, kita tekan tombol print untuk mencetak hasil EKG. Tunggu beberapa saat sampai alat selesai mencetak hasil EKG. Terakhir, lepaskan sadapan dari tubuh pasien satu persatu dan bersihkan menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol 70%. Baik Bapak, jika dibaca dari hasil EKG-nya, didapatkan hasil yang normal ya Pak. Kemungkinan gejala sesak yang dialami Bapak merupakan salah satu bentuk kompensasi tubuh yang fisiologis karena Bapak telah melakukan aktivitas olahraga. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada, dokter. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Sehat selalu Baik, Pak. terima kasih dokter. Aliran listrik jantung yang dihasilkan oleh sinoatrial node akan diteruskan ke anteroventricular node, kemudian akan disebarkan ke berkasis, baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian akan diteruskan ke serabut Purkinje, yang mana aliran tersebut akan ditangkap oleh 10 sadapan yang telah kita kenal tadi, baik sadapan ekstremitas ataupun sadapan prekordial. Aliran tersebut akan ditangkap dan menggambarkan 12 lead. 12 lead yang kita dapatkan, yakni lead yang pertama menggambarkan aliran listrik dari tangan yang kanan dan tangan yang kiri, lead yang kedua menggambarkan aliran listrik dari tangan yang kanan dan kaki yang kiri, lead yang ketiga menggambarkan aliran listrik dari
tangan yang kiri dan kaki yang kiri, dan ada AVR yang menggambarkan kondisi aliran listrik dari tangan yang kanan dan pusat tubuh, ada AVL yang menggambarkan aliran listrik dari tangan yang kiri dan pusat tubuh, AVF yang menggambarkan aliran listrik dari kaki yang kiri dan pusat tubuh, dan ada V1, V2, V3, V4, V5, V6 yang telah kita simak tadi. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada saat praktikum EKG. Yang pertama, alat EKG belum dikalibrasi. Yang kedua, probandus tidak melepaskan semua aksesoris yang berasal dari logam. Dan kesalahan yang ketiga, probandus terlalu banyak melakukan pergerakan pada saat praktikum EKG. Dan kesalahan yang terakhir, sadapan-sadapan tidak diletakkan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, gambaran yang dapat diinterpretasi pada EKG meliputi gelombang P yang menggambarkan depolarisasi atrium, lalu ada QRS kompleks yang menggambarkan depolarisasi ventrikel, lalu ada gelombang T yang menggambarkan repolarisasi ventrikel. Berikut adalah gelombang EKG normal di lead 2. Gelombang yang pertama adalah gelombang P yang merupakan defleksi positif pertama yang berada di depan kompleks QRS yang menunjukkan depolarisasi atrium. Normalnya memiliki tinggi atau amplitudo kurang dari 2,5 mm kotak kecil dan normal durasi atau lebar kurang dari 3 mm kotak kecil. Lalu yang kedua adalah gelombang Q. Gelombang Q merupakan defleksi negatif pertama hasil dari depolarisasi ventrikel. Normalnya gelombang Q lebar kurang dari 1 kotak kecil dan dalam kurang dari 2 kotak kecil. Jika melebihi lebar dan dalam tersebut, maka disebut Q patologis yang mengindikasikan adanya infark miokard. Lalu gelombang yang ketiga adalah gelombang R. Gelombang R ini merupakan defleksi positif pertama selama depolarisasi ventrikel. Normalnya tinggi atau amplitudo kurang dari 27 kotak kecil. Lalu ada gelombang S, yaitu defleksi negatif pertama setelah R. Normalnya untuk keseluruhan gelombang Q, R, dan S memiliki durasi gelombang normal yaitu 0,08 sampai 0,10 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Lalu ada gelombang T yang menunjukkan repolarisasi ventrikel. Normalnya amplitudo pada gelombang T itu kurang dari 10 mm pada sandapan dada dan kurang dari 5 mm pada sandapan ekstremitas. Yang terakhir ada gelombang U, ini seringkali tak tampak pada gelombang normal. Gelombang U menandakan adanya defleksi positif setelah T, hasil repolarisasi rambat dari septum interventricularis. Selanjutnya, kita akan membahas interval dan segmen EKG. Yang pertama adalah interval RR, yaitu interval antara dua puncak gelombang R1 dan gelombang R berikutnya, yang biasanya digunakan untuk menghitung laju jantung atau heart rate. Bila menggunakan kotak kecil, maka dibagi 1.500, dan menggunakan kotak besar dibagi 300. Lalu ada PR interval, yaitu interval dari awal gelombang P sampai gelombang awal QRS kompleks dengan normal durasi yaitu 0,12 sampai 0,2 detik yang merupakan perjalanan dari impulse bundle of His. Lalu ada ST interval yang merupakan awal dari poin J point sampai akhir dari gelombang T. Lalu TP interval ini merupakan akhir dari gelombang T sampai awal gelombang P pada gelombang berikutnya. Lalu T interval ini adalah interval dari awal Q dari QRS kompleks sampai akhir T. Yang normalnya durasinya kurang dari 0,43 detik atau kurang dari 2 kotak besar. Setelah membicarakan interval, maka selanjutnya kita akan membicarakan segmen. Segmen yang pertama adalah PR segmen. PR segmen ini berawal dari akhir gelombang P di sini sampai awal kompleks QRS. Jadi yang biru muda ini adalah segmen PR. Normalnya lebar 3 sampai 5 mm kotak kecil atau durasinya 0,12 sampai 0,2 detik. Lalu yang kedua adalah segmen QRS atau QRS kompleks
Ini terdiri dari 3 defleksi yang mengikuti gelombang P, mengindikasikan dari depolarisasi ventrikel atau kontraksi ventrikel. Gelombang yang pertama terdiri dari gelombang Q, tadi adalah defleksi negatif pertama setelah P, dan gelombang R, defleksi positif pertama setelah P, dan gelombang S adalah defleksi negatif pertama setelah R. Normalnya, QRS duration atau QRS kompleks kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Selanjutnya adalah ST segmen. ST segmen ini adalah berawal dari akhir kompleks QRS atau J point sampai dengan awal gelombang T. Jadi yang oranye muda ini adalah segmen ST. Baik, ini menunjukkan waktu di mana kedua ventrikel dalam keadaan aktif sebelum dimulainya repolarisasi. Normalnya durasi segmen ST itu 0,05 sampai 0,15 detik. Segmen ST ini normalnya berbentuk garis lurus atau isoelektris atau 1 mm di atas yang disebut elevasi atau 1 mm di bawah atau depresi. Untuk mengetahui adanya keterlambatan repolarisasi ventrikel setelah depolarisasi ventrikel tuntas. Itulah gunanya untuk menilai dari segmen ST. Setelah mempelajari gelombang EKG, selanjutnya kita akan belajar tentang interpretasi EKG. Interpretasi yang pertama adalah menentukan apakah gelombang ini merupakan irama yang sinus. Setiap irama sinus adalah setiap gelombang P yang diikuti oleh gelombang QRS. Pada hasil gambaran EKG pada lead 2 ditemukan gelombang P diikuti gelombang QRS. Interpretasinya adalah irama sinus. Selanjutnya adalah gelombang QRS. Pada gelombang QRS kita akan menentukan detak jantung dari puncak R ke R. Perhitungannya adalah 1500 dibagi jarak kotak kecil R ke R. Didapatkan hasil 78 kali per menit. Selanjutnya adalah menentukan regularitas gelombang. Gelombang dikatakan reguler jika jarak antara puncak R ke R dan P ke P adalah konstan. Pada lead 2, kita temukan bahwa jaraknya adalah konstan, maka regularitasnya reguler. Selanjutnya adalah interpretasi PR interval. PR interval adalah jarak awal gelombang P dan awal gelombang Q. Pada lead 2, kita lihat jaraknya adalah 5 kotak kecil, yang mana satu kotak kecil bernilai 0,04 detik. Maka didapatkan durasi PR interval adalah 0,2 detik yang masih dalam batas normal. Selanjutnya adalah interpretasi transitional zone untuk mengetahui apakah jantung mengalami rotasi. Kita lihat pada sadapan prekordial, pada V1 hingga V6, mana yang gelombang memiliki resultan defleksi positif dan negatif sama dengan 0. Disitulah letak transitional zone-nya. Pada kondisi jantung tanpa rotasi, letak transitional zone ada di V3 atau V4. Selanjutnya adalah menentukan aksis jantung. Pada penentuan aksis jantung, kita menggunakan 2 langkah, yaitu melihat pada lead 1, kemudian melihat pada lead AVF. Pada lead 1, kita tentukan resultan defleksi pada lead 1. Ditemukan resultannya adalah positif 3. Selanjutnya kita lihat pada lead AVF, ditemukan resultan defleksinya adalah positif 12. Maka kemudian kita masukkan ke dalam diagram. Normalnya aksis jantung berada di rentang negatif 30 derajat hingga positif 110 derajat. Selanjutnya adalah menentukan morfologi tiap gelombang. Pada kertas EKG, satu kotak kecil memiliki makna 0,1 mV untuk tingginya, dan untuk lebarnya memiliki makna setiap satu kotak kecil sama dengan 0,04 detik dan juga sama dengan 1 mm. Nilai normal dari gelombang P adalah tingginya kurang dari sama dengan 0,3 mV dan lebarnya kurang dari sama dengan 0,12 detik. Pada gelombang QRS, kita akan menentukan voltase, durasi, serta amplitudenya. Voltase adalah resultan defleksi pada kompleks QRS. Sedangkan durasi normal untuk gelombang QRS adalah 0,6 hingga 0,12 detik.
Untuk hitungan amplitudenya tertera, pada sadapan ekstremitas nilai normal voltage-nya adalah lebih dari sama dengan 5 mm. Pada sadapan prekordial nilai normalnya 10 hingga 25 mm. Selanjutnya adalah menghitung durasi segmen ST. Ditemukan pada lead 2 ada 2 kotak kecil, berarti durasi dari segmen ST adalah 0,08 detik. Nilai normalnya adalah 0,08 detik. Selanjutnya adalah menghitung amplitude dari gelombang T. Hitungannya sudah tertera. Nilai normalnya adalah 2 hingga 10 mm. Selanjutnya adalah menyimpulkan. Dari hasil interpretasi angka 1 hingga 7 ditemukan hasil EKG normal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe.